Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Anjisna Biligisti, Algi Nurrahman, Hilda Fauzia, dan Dina Fitriani akan memaparkan materi mengenai peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling serta peranan pengawasan bagi organisasi bimbingan. Nah, kami memiliki 4 topik bahasan. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling dan konselor. Yang kedua, peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pengertian dan persyaratan bagi pengawasan konselor. Yang keempat, ada fungsi, hak, tugas, dan kewajiban pengawasan konselor. Nah, saya di sini akan memaparkan materi mengenai pengertian bimbingan konseling dan konselor. Nah, bimbingan konseling ini terdiri dari 2 kata, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu atau kelompok untuk memahami dirinya dan dunianya. Sedangkan konseling ini merupakan suatu seni yang digunakan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Lalu, bimbingan konseling ini merupakan hal yang melekat pada dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi seseorang dalam meningkatkan kehidupan pribadinya, sosialnya, belajarnya, dan perencanaan dan pengembangan karirnya. Nah, pelaksanaan bimbingan konseling ini dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik anak-anak maupun dewasa, dan dapat diberikan kepada individu ataupun kelompok. Nah, sedangkan konselor merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang konseling. Artinya, seorang konselor harus memiliki pengetahuan dalam mengubah tingkah laku seseorang. Nah, seorang konselor dapat memberikan bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengatasi masalah agar segera teratasi. Namun pada saat ini konselor tidak hanya terdapat pada dunia pendidikan saja, tetapi juga terdapat pada bidang industri, organisasi, penanganan korban bencana, serta masyarakat. Nah, seorang konselor ini haruslah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk bertanggung jawab serta membantu melayani seseorang yang membutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses dalam pemberian bantuan kepada peserta didik secara sistematis dan intensif untuk mengembangkan pribadi, sosial, studi, dan karirnya di masa depan. Kegiatan ini dilakukan oleh seorang konselor dengan tujuan agar si peserta didik mampu memahami dan menerima dirinya sendiri, serta mampu merencanakan masa depannya sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan sekali peranan konselor dalam hal ini. Ada 5 peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu sebagai konselor. Dalam kategori ini bisa disebut dengan the counselor as therapist or the counselor as an interview, yang artinya melalui proses mewawancarai konseling untuk membantu penyembuhan orang lain yang dilakukan oleh seorang konselor. Nah, dalam kategori mewawancara ini dapat dilakukan dengan mencari data semata kepada peserta didik atau sampai dengan rangka membantu memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam peranan ini sangat dituntut sekali konselor mempunyai keahlian dalam pertumbuhan dan perkembangan, keterampilan interpersonal, keterampilan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, serta pemberian bantuan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu sebagai konsultan. Peran ini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh konselor. Konselor diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat mempengaruhi diri peserta didik seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua. Kegiatan ini berimplikasi pada keahlian dalam proses pengkonsultasian, di mana konsultasi itu sendiri merupakan suatu proses pemecahan suatu masalah secara sukarela yang dilakukan oleh konselor. Tujuan dari proses pengkonsultasian ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan pada konseli, memperbaiki pelayanan pada pihak ketiga yaitu guru dan
orang tua, serta dapat memfasilitasi konselor sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugasnya dalam berhubungan dengan konseling. Yang ketiga yaitu sebagai agen perubahan. Keseluruhan lingkungan dari konseli harus dapat berfungsi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental konseli menjadi lebih baik, dan konselor dapat memanfaatkan lingkungan tersebut untuk memperkuat berfungsinya konseli. Maka dalam peran ini sangat dituntut konselor untuk mempunyai keahlian pemahaman tentang sistem lingkungan sosial dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut dengan merencanakan serta menerapkan perubahan dalam lembaga, masyarakat, dan sistem. Ya, yang keempat yaitu sebagai agen pencegah utama. Peranan ini ditekankan sebagai agen untuk mencegah perkembangan yang salah. Peranan ini dapat dilakukan salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat antisipatif. Penekanan yang perlu dilakukan terutama dalam memberikan strategi dan pelatihan pendidikan sebagai cara untuk memperoleh atau meningkatkan keterampilan interpersonal. Peranan ini menuntut konselor untuk mempunyai pemahaman dan keahlian tentang dinamika kelas, psikologi belajar, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Peranan konselor sebagai manajer ini menuntut konselor untuk mempunyai keahlian dalam perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, dan pembuatan keputusan. Sampurasun kasadaya, khususnya wargi pendidikan fisika, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan keberkahan hidup di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya, kalian sudah memahami kan tentang materi yang telah dipaparkan oleh teman saya? Jikalau kalian masih belum memahami, berarti kalian itu men-skip videonya. Itu tidak boleh. Kalian harus lihat full videonya, oke? Nah, kalau kalian sudah memahami materi tersebut, sekarang saya akan melanjutkan bahasan tentang peranan pengawas dalam organisasi bimbingan konseling. Terdapat beberapa pokok bahasan dalam peranan pengawas ini. Yang pertama, ada pengertian pengawas konselor, ada persyaratan bagi pengawas konselor itu apa saja, fungsi pengawas konselor, tugas pokok, hak dan kewajiban bagi seorang pengawas konselor. Nah, pengawas konselor. Apa sih pengawas konselor itu? Menurut Hartono dan Boy Sumajid, dalam buku Psikologi dan Konseling, konselor atau pengawas konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan dia adalah seorang tenaga profesional. Nah, kalau untuk masalah pengertian itu banyak ya. Kalian bisa cari-cari sendiri ya, pengawas konselor itu apa untuk memudahkan memahaminya. Nah, selanjutnya ada persyaratan bagi seorang pengawas konselor. Nah, apa saja sih persyaratan bagi pengawas konselor agar mereka itu bisa bekerja dengan profesional? Setiap pengawas dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang berbeda dengan tenaga kependidikan lainnya. Nah, kemampuan dasar tersebut tadi yang harus dimiliki oleh pengawas konselor itu dinamakan kompetensi. Kompetensi standar pendidikan mengacu pada standar kompetensi tenaga kependidikan. Nah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mencakup kompetensi pedagogi, kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, secara umum, kompetensi pengawas tersebut itu merupakan kemampuan dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memang dituntut untuk jabatan profesionalitasnya sebagai pengawas. Karena memang kemampuan tersebut searah dengan manajemen pendidikan, baik di sekolah, kurikulum, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas konselor, ada juga dua aspek persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengawas konselor ini. Di antaranya, yang pertama ada aspek administrasi, dan kedua itu ada aspek akademik. Nah, persyaratan administrasi calon pengawas konselor tersebut sangat banyak ya. Nanti saya tampilkan. Berpengalaman sebagai guru minimal 8 tahun secara terus-menerus,
wakil kepala sekolah dan atau kepala sekolah minimal 4 tahun dan menunjukkan prestasi selama ia menjadi guru, wakil kepala sekolah, atau kepala sekolah. Yang selanjutnya, memiliki sertifikat pendidikan profesi pengalaman dari LPTK negeri. Yang ketiga, pangkat atau golongan sekurang-kurangnya golongan 3B yang dibuktikan dengan SK kepangkatan. Selanjutnya, tentunya sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Selanjutnya, tidak sedang terkena hukuman pelanggaran disiplin, mau kategori sedang atau berat. Menyatakan secara tertulis bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas tipe A, yaitu orientasi pekerjaan pengawas sekolah. Menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah kabupaten, kota, provinsi, tempat sekolah yang akan dibinanya. Selanjutnya, menyatakan secara tertulis juga bersedia berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi pengawas, misalnya APSI. Yang terakhir itu, ini harus diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah setelah melalui proses pemilihan di sekolah yang bersangkutan. Selain kelengkapan administrasi tersebut yang tadi, calon pengawas juga dapat menyerahkan bukti prestasi. Di antaranya seperti pernah menjadi guru teladan atau guru berprestasi di sekolahnya. Masih banyak prestasi yang dapat diserahkan oleh calon pengawas konselor. Mungkin prestasi itu berupa piagam, berupa sertifikat, pernah menjadi instruktur dalam peningkatan mutu guru, pernah menjadi ketua MGMP atau yang sejenisnya, dan surat keterangan lainnya. Selanjutnya ada persyaratan akademik bagi calon pengawas konselor. Di antaranya, memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan dan wawasan Wiyata Mandala. Tahu gak wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Persyaratan akademik yang selanjutnya yaitu memiliki keahlian keilmuan yang relevan dengan bidang pengawasan yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah S1 atau S2 yang telah dilegalisir oleh yang berwenang. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas kepengawasan, mampu menyusun program kepengawasan, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang dibuktikan dengan DP3 PNS, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa lulus seleksi calon pengawas yang diselenggarakan secara khusus oleh instansi yang ditunjuk dan dibuktikan dengan surat tanda lulus calon pengawas. Menyusun dan menyerahkan karya tulis di bidang kepengawasan. Ada persyaratan khusus untuk SMK. Di antaranya, memiliki pengetahuan dan kemampuan membina guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri. Memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan mengembangkan laboratorium atau praktikum dan mengembangkan unit produksi pada sekolah. Persyaratan-persyaratan yang tadi itu harus dimiliki dan dipenuhi oleh calon pengawas konselor agar dapat bisa menjadi pengawas konselor yang profesional dan disenangi oleh banyak orang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti saya akan nyempil di bagian tugas pokok pengawas konselor. Saya akan menjelaskan tentang fungsi, tugas, hak, dan kewenangan dari seorang pengawas konselor. Fungsi dari pengawas konselor adalah membina, membimbing, mengawasi, dan memberikan penilaian atas kinerja dari seorang konselor atau guru bimbingan konseling yang ada di sekolah binaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tugas dari seorang pengawas konselor. Yang pertama itu ada inspekting atau sebagai peninjau. Pengawas konselor ini ditugaskan untuk meninjau kinerja dari seorang konselor atau dari seorang guru bimbingan konseling yang berada di sekolah binaannya. Mereka meninjau apakah kinerja dari seorang konselor atau guru bimbingan konseling di sekolah binaannya itu sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan dan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada advising atau sebagai yang memberikan saran. Memberikan saran mengenai pelayanan bimbingan konseling yang efektif itu seperti apa, atau memberikan saran bagaimana cara meningkatkan kinerja seorang konselor atau guru bimbingan konseling itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada monitoring atau memantau. Seorang pengawas konselor juga ditugaskan untuk memantau kinerja seorang konselor atau guru bimbingan konseling. Misalnya seperti penjaminan pemberian layanan bimbingan dan konseling, seperti layanan dasar dan layanan responsif, serta memantau program-program sekolah yang dilakukan dan dikerjakan oleh organisasi bimbingan konseling di sekolah binaannya. Nah, selanjutnya itu ada reporting atau memberikan laporan. Jadi, seorang pengawas konselor itu ditugaskan untuk memberikan laporan dari hasil penilaian dan pengawasan terhadap konselor dan melaporkannya kepada dinas dan juga kepada pihak sekolah yang dibinanya. Nah, selanjutnya itu ada coordinating, yaitu seorang pengawas konselor ditugaskan sebagai koordinator yang mengkoordinir sumber daya sekolah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada performing leadership atau seorang pengawas konselor ditugaskan untuk memimpin perkembangan kualitas sumber daya manusia di sekolah binaannya dan juga perkembangan inovasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kembali lagi dengan saya. Yang sudah dijelaskan oleh Saudari Hilda, itu adalah tugas pengawas secara umum. Itu harus seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih tugas pengawas khusus untuk bimbingan konseling. Ada 4 tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh pengawas konseling. Di antaranya, penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling, melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, kemudian yang terakhir melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme pada guru BK. Untuk penyusunan program pengawasan bimbingan konseling, pengawas harus memiliki program, di antaranya program pengawasan tahunan, program pengawasan bulanan, dan yang terakhir rencana pengawasan akademik atau RKA. Program kepengawasan tahunan ini biasanya dilakukan oleh kelompok pengawas di kabupaten atau kota melalui diskusi terprogram. Nah, biasanya diskusi ini berlangsung ya sekitar 1 mingguan ya. Yang selanjutnya, program pengawasan semester. Itu adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh pengawas di suatu sekolah tertentu. Biasanya program pengawasan semester ini juga berlangsung sekitar 1 mingguan. Nah, ada juga rencana pengawasan bimbingan dan konseling atau yang disebut RKBK. Itu tuh merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Nah, ini pun berlangsung sekitar 1 mingguan. Nah, 3 program tersebut sekurang-kurangnya harus memuat aspek masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi atau metode kerja, biasa disebut teknik supervisi, skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan. Tugas selanjutnya yaitu melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Pembinaan dan pemantauan bimbingan konseling di sekolah merupakan kegiatan di mana terjadi interaksi langsung antara pengawas dan guru binaannya. Dalam melaksanakan penilaian itu diantaranya menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembimbingan. Pelaksanaan ini biasanya dilaksanakan pada sekolah bimbingannya atau sekolah yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan. Di antaranya, setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaannya. Laporan ini lebih ditekankan pada tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah dicapai. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK. Kegiatan ini dilakukan paling sedikit 3 kali dalam 1 semester. Biasanya dalam kegiatan MGMP. Dalam pelatihan ini, pengawas akan memperkenalkan kepada guru BK cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Nah, kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, dan grup conference. Nah, sekian mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Hilda. Selanjutnya yaitu kewenangan dari seorang pengawas konselor. Yang pertama itu, seorang pengawas konselor berhak atau berwenang dalam menentukan
program peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling tentunya merencanakannya bersama dengan pihak sekolah yang dibinanya. Nah, selain itu, seorang pengawas konselor juga berwenang untuk menyusun program kerja kepengawasan yang akan dilakukannya pada sekolah binaannya, serta menentukan metode kerja yang akan digunakan untuk melaksanakan program kerja yang telah disusunnya terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir, seorang pengawas konselor berhak atau berwenang untuk menetapkan standar kinerja dari sekolah dan guru bimbingan konseling di sekolah binaannya guna untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, setelah melakukan tugas-tugasnya, maka seorang pengawas konselor juga berhak mendapatkan hak-haknya. Nah, hak seorang pengawas konselor yaitu menerima gaji, memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatannya, memperoleh biaya opsional untuk melaksanakan tugasnya seperti uang transportasi, serta memperoleh tunjangan profesi setelah mendapatkan sertifikasi, dan memperoleh tunjangan khusus jika ditugaskan di daerah yang terpencil. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.